Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Demikian juga bagi para pendengar di rumah, saya menyampaikan Shalom. Kita akan mulai acara pada malam hari ini, yaitu belajar Alkitab dan doa. Kita belajar bagian Alkitab yang baru lagi, yaitu pada malam hari ini kita belajar surat Yudas. Ya. Jadi kalau kita belajar Alkitab seperti ini, bila jemaat-jemaat atau saudara-saudara ya mau memahaminya lebih mudah, mau menafsirkannya bisa lebih akurat, karena kita belajar secara keseluruhan dari surat Yudas ini. Minggu yang lalu kita baru menyelesaikan surat Yakobus, sekarang surat Yudas. Ya. Siapa Yudas itu? Ya. Seringkali orang berpikir kalau Yudas itu Yudas Iskariot, ya, Yudas yang mengkhianati Yesus. Ya. Tapi Yudas ini bukan Yudas Iskariot. Kita bisa melihatnya di dalam Markus pasal 6 ayat yang ketiga. Waktu Tuhan Yesus melayani ke kampung halamannya di Nazaret, ya, saudara-saudara Tuhan Yesus masih belum percaya kalau Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan dia datang untuk menggenapi semua yang dinubuatkan oleh para nabi. Ya, di dalam ayat 3 pasal 6 dikatakan begini. Bukankah ia seorang tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi orang Nazaret ya belum mau percaya kepada Yesus. Karena dia melihat bagaimana Yesus dibesarkan, bagaimana Yesus bekerja sebagai tukang kayu pada usia 30, ya. Barulah Yesus memulai pelayanannya setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi dari sini kita melihat bahwa setelah Maria itu melahirkan Yesus, Maria masih melahirkan anak-anak yang lain, saudara. Di sini dikatakan ada Yakobus, ada Yoses, ada Yudas, dan Simon, dan beberapa saudara-saudara perempuan. Jadi yang dimaksud Yudas, di sini Yudas itu adalah Yudas saudara Tuhan Yesus, anak daripada Maria. Masih saudara dengan penulis surat Yakobus, saudara-saudara. Jadi kalau Yakobus itu pemimpin gereja abad pertama, maka saudara Yudas ini tidak dijelaskan. Banyak penafsir berpendapat bahwa Yudas salah satu pemimpin gereja orang Yahudi. Atau gereja yang kebanyakan itu orang Yahudi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi penulisnya adalah Yudas, saudara Yakobus, saudara Tuhan Yesus sendiri. Itu penulisannya, apa yang terjadi di dalam surat Yudas itu diperkirakan antara tahun 70 sampai 80 sesudah Masehi. Ya. Siapa penerima atau surat ini ditujukan kepada siapa, saudara? Orang-orang Kristen, untuk semua orang percaya di seluruh dunia. Jadi memang tidak ditujukan secara khusus kepada gereja di mana gitu, tidak. Tapi lebih bersifat semua orang Kristen, ya. Bahkan semua orang Kristen yang umum. Keadaan mereka yang menerima surat ini ya sama dengan penerima kitab 1, 2, 3 Yohanes.
Jadi kalau saudara membaca Alkitab ada surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Jadi surat ini ditujukan ke jemaat yang sama, yang dimana Yohanes menulis surat-suratnya, saudara. Di mana pada waktu itu gerejanya sedang menghadapi ajaran sesat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi semua ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu ajaran yang sesat, ajaran yang salah. Jadi di dalam gereja pada waktu itu sudah ada orang yang sesat, orang yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Nah, isi kitab ini secara menyeluruh kitab Yudas ini hanya terdiri dari satu pasal, saudara. Satu pasal. Memang ada surat-surat yang isinya satu pasal. Di antaranya surat Yudas ini hanya satu pasal. Di dalam kitab ini Yudas menasehati setiap orang Kristen untuk tetap berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi firman Tuhan, Injil Tuhan yang sudah diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para rasul. Firman Tuhan ini bisa tinggal tetap dan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah. Jadi Pak Yudas ini menasehati supaya orang-orang yang sesat itu pengaruhnya tidak terlalu besar, saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus itu menyebutnya lalang di antara gandum. Murid-muridnya mengatakan, apakah saya cabut itu lalang itu? Jadi ketika orang menyatakan supaya dicabut, tapi Tuhan Yesus itu mengatakan jangan dicabut. Kalau dicabut nanti gandum juga ikut tercabut. Jadi ketika gereja Tuhan ada orang yang mempunyai pemikiran yang keliru, mereka tidak diusir, tidak disuruh keluar, tapi biarlah sama-sama. Nah, bagaimana gereja Tuhan, termasuk di antaranya orang-orang yang setia kepada ajaran para rasul, di antaranya yaitu Yudas sendiri. Yudas menasehati, menguatkan, supaya jemaat-jemaat mereka terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang pasti, saudara. Nah, kita akan mulai membacanya dari ayat yang pertama. Di sini jelas dari Yudas, hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, yang dipelihara oleh Yesus, dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa penulisnya adalah Yudas, saudara Yesus, dia adalah hamba Tuhan Yesus Kristus, ditujukan kepada orang-orang yang terpanggil. Siapa yang terpanggil itu? Mereka orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saudara. Ayat yang kedua, Yudas ini memberikan pendahuluannya, rahmat, damai sejahtera, Kalau dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Ibraninya itu shalom, Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Jadi damai sejahtera, kasih karunia melimpahi orang-orang yang percaya. Kalau saudara percaya, termasuk kita mendapatkan salam damai sejahtera. Ayat yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang
untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi tujuan surat ini, ya, Pak Yudas memberikan nasihat supaya orang-orang percaya di situ tetap teguh, ya, berjuang mempertahankan iman, jangan goyah, walaupun ada lalang, walaupun ada suara-suara yang mempengaruhi orang percaya pada waktu itu. Ayat yang keempat, sebab ternyata ada orang tertentu, ya, yang masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Pak Yudas ini memberitahukan bahwa di dalam gereja itu ada penyusup, ada orang-orang yang menyusup. Ya, sama-sama nggak kelihatan. Ya, daunnya, rupanya mereka juga menyebut haleluya, ya, shalom dan sebagainya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tapi sesungguhnya mereka itu menggunakan gereja, ya, menggunakan persekutuan untuk apa? Untuk kepentingan sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu, saudara. Bukan apa? Bukan untuk mengembangkan iman, bukan untuk saling menasehati, bukan untuk saling tolong-menolong. Tetapi tujuannya apa? Mementingkan sendiri. Walaupun mereka barangkali ada di dalam gereja. Apakah sebulan sekali datang, atau setiap minggu datang, atau mungkin lebih dari setiap minggu. Tapi mereka bukan punya maksud untuk mencari Tuhan dan untuk mendengar suara kebenaran Tuhan. Malahan, ya, Pak Yudas ini memberitahukan, ya, mereka menyangkal satu-satunya penguasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mereka itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus adalah Allah, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ini masalah-masalah yang dibahas juga di dalam surat Yohanes, saudara. Jadi ada orang yang menganggap gereja, ya, mereka menganggap bahwa Allah itu tidak esa, ya. Dan mereka juga tidak menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka ini juga, ya, melampiaskan hawa nafsu mereka. Jadi tujuannya melampiaskan hawa nafsu, ya, mencari apa? Mencari keuntungan sendiri. Jadi semua pelayanan kegiatan itu mencari keuntungan sendiri. Orang fasik itu seperti apa? Orang fasik itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka ada di dalam gereja, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan dan bisa menolong mereka. Kalau ditanya, apakah kau percaya kepada Tuhan? Percaya. Tapi mereka tidak hidup sesuai dengan kepercayaannya. Siapakah mereka? Ya, Pak Yudas ini memberikan contoh-contoh seperti Kain. Ya. Kain ini, ya, memberikan persembahan, tapi dia membunuh saudaranya Habil. Jadi ada perbedaan antara apa yang dia ibadahkan dengan perbuatan yang dia lakukan. Itu adalah orang fasik. Sama seperti waktu zaman Yesus ada orang Farisi, ya. Mereka belajar agama, mereka tahu teologi, tetapi saudara, apa yang mereka ajarkan, mereka bertentangan dengan apa yang dia pegang, apa yang dia percayai. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sangat menegur keras orang-orang Farisi ini.
Dan ada banyak saudara-saudara di dalam gereja, yaitu mereka yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan secara utuh. Mereka tidak percaya hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan Yesus itu adalah Allah yang sudah menjelma menjadi manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi Pak Yudas ini memberikan contoh. Waktu bangsa Israel diselamatkan dari perbudakan Mesir, mereka mau memasuki tanah perjanjian. Tapi saudara, yang masuk ke tanah perjanjian itu hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan sebagian besar itu banyak yang binasa, tidak percaya kepada Tuhan. Ada sebagian percaya kepada Tuhan, tapi mereka juga meninggal di sana. Sehingga tidak bisa menikmati tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Banyak orang Israel karena mereka tidak percaya. Karena mereka percaya tidak sungguh-sungguh. Percaya tidak melakukan. Mereka adalah orang-orang fasik. Mereka walaupun sudah melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan membuat Laut Merah terbelah, bagaimana Tuhan memberi mana, bagaimana Tuhan memberi burung puyuh, bagaimana Tuhan memberi air dari batu, mujizat-mujizat yang besar-besar, saudara. Tapi kemudian mereka juga tidak percaya. Mereka menyembah lembu emas, Mereka tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Jadi dia percaya kepada Tuhan, tapi percaya juga kepada lembu emas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Akhirnya mereka yang tidak percaya ini dibinasakan di padang gurun sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Ayat yang ke-6, dan bahwa ia, maksudnya Yesus, menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dan dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi bukan hanya manusia, malaikat pun mereka bisa mendapatkan hukuman. Jadi Tuhan itu adil, tidak membedakan. Malaikat pun ditahan. Mereka karena tidak percaya, mereka tidak mau mengikuti otoritas daripada firman Tuhan, daripada Tuhan sendiri. Mereka dibelenggu dan mereka akan dihakimi pada hari penghakiman itu, pada hari besar, saudara. Ayat yang ke-7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan. Jadi saudara-saudara, kisah Sodom dan Gomora itu bagaimana orang-orang di sana walaupun ada Lot, tapi mereka hidupnya penuh dengan hawa nafsu. Mereka terkenal dengan istilah Sodom dan Gomora, maka ada sodomi, saudara. Jadi hubungan seks yang tidak wajar, percabulan yang begitu rupa. Mereka tidak setia kepada suami saja atau kepada istri saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Akibatnya apa?
orang Sodom dan Gomora itu menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi diturunkan api ya, menghanguskan Sodom dan Gomora. Sebagai peringatan kepada orang-orang yang berbuat tidak wajar, yang mengejar hawa nafsu. Ya. Ayat 8, namun demikian orang-orang yang bermimpi mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Jadi sepertinya ayat 8 ini, orang yang bermimpi mimpian ini ya, saya merasa bahwa maksudnya itu bermimpi mimpian melakukan seks yang tidak wajar. Sehingga apa? Mencemarkan tubuh mereka, menghina kekuasaan Allah, serta menghujat yang mulia di surga. Ya. Jadi di surga itu tempat yang suci. Ya. Di surga itu tidak ada hubungan suami istri. Mereka hidup seperti malaikat. Di surga itu jumlahnya tetap, tidak berkurang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang bermimpi-mimpi ya, melakukan apa-apa yang tidak wajar, saudara, hati-hati. Orang yang tujuannya hanya memuaskan hawa nafsu, itu bukan jalan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Itu adalah perbuatan yang bertentangan. Itu adalah godaan iblis yang melakukannya, itu berarti dia gagal di dalam mengiring Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat dari bacaan ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di situ ada keluarga Tuhan Yesus yang pada saat setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka bisa sama-sama bekerja mengembangkan pekerjaan Tuhan. Menarik, saudara, bahwa betapa indahnya, betapa enaknya kalau sama-sama ya, suami, istri, anak-anak sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama berjemaat, sama-sama di gereja GSK, saudara. Seperti saudara-saudara Tuhan Yesus. Yakobus, Yudas. Di gereja pasti ada lalang. Di gereja pasti ada ajaran-ajaran yang bertentangan, yang salah. Sebenarnya ajaran-ajaran yang salah itu diharapkan bisa berubah. Ketika mereka belajar firman Tuhan, ya dibimbing, dibina, yang salah-salah itu diperbaiki. Jadi seperti kita itu ketika menerima ajaran ya, yang berbeda dengan pikiran kita itu harus menempatkannya seperti kirbat ya, menggunakan kirbat yang baru. Jangan menggunakan kantong yang lama, tapi menggunakan yang baru. Karena kantong yang baru ini ya akan membimbing saudara lebih dekat kepada Tuhan, akan membimbing kita ya lebih teguh lagi iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mudah sekali membedakan mana orang fasik, mana orang yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Orang fasik, ya, mereka ada perbedaan antara hidup dan apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia pujikan, saudara. Kalau tujuannya hanya mencari kepentingan sendiri, kalau tujuannya hanya memuaskan hawa nafsu, ya, saudara-saudara, hati-hati. Itu artinya bukan gandum, itu artinya lalang, saudara. Kita harus bisa sadar, orang-orang percaya harus yang sudah benar tetap teguh, ya. Yang ada kesalahan-kesalahan, mari kita memperbaiki. Mari kita bertobat, saudara yang dikasihi Tuhan.
Supaya apa? Supaya jangan seperti orang Israel. Mereka sudah mengalami mujizat Tuhan, tapi mereka bisa menyembah kepada lembu emas. Mereka bisa bersungut-sungut, mereka tidak mengiring Tuhan dengan benar-benar. Sementara Yudas sendiri menjadi contoh yang baik bagi orang Kristen saat kini. Di mana dia memberikan nasihatnya untuk apa? Meneguhkan supaya orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja itu, mereka tetap setia kepada Injil Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dialah juru selamat kita. Yang akan kita temui kalau kita terus-menerus kita percaya kepada Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan. Jadi di dalam pengiringan kepada Tuhan itu bukan hanya kemarin saja waktu dibaptis, bukan. Bukan hanya sekarang ini saja, saudara. Tetapi pengiringan Tuhan itu terus-menerus sampai kita bertemu dengan Tuhan. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sangat disayangkan bila orang Yahudi sudah dekat, ya, justru mereka meninggalkan Tuhan. Dan pada saat ini juga banyak orang-orang Kristen, ya, yang karena mau menikah, ya, karena mau mendapatkan pekerjaan, karena hal-hal hawa nafsu lah, hal-hal yang dunia yang bersifat sementara, lalu mereka meninggalkan Tuhan, saudara. Pak Yudas menasehatkan, ya, kita jangan seperti itu. Kita harus tetap teguh. Lebih baik ya kita biasa saja. Lebih baik mungkin penghasilannya tidak terlalu banyak, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Lebih baik ya mungkin kita tidak mempunyai kedudukan yang istimewa, tapi saudara tetap berdoa, mendoakan saudara-saudara yang lain, ya. Daripada saudara mempunyai kedudukan yang tinggi, tapi saudara harus meninggalkan Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan. Hari ini kita belajar sampai ayat yang ke-8. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Bapak Ibu, saudara-saudara ini kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Yang pertama, kita berdoa terus untuk negara dan bangsa Indonesia, ya, di dalam memerangi virus COVID-19. Kemudian juga sekarang ada, ya, sedang memperjuangkan bagaimana undang-undang Omni, ya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Kita doakan Pak Jokowi mengadakan pembaharuan bersama dengan DPR untuk apa? Untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, untuk memangkas, ya, kesempatan-kesempatan korupsi, saudara. Untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak cucu kita di kemudian hari. Tapi ada orang-orang yang dirugikan karena mereka bisa kehilangan can, ya saudara. Mereka ini pasti marah. Kita doakan supaya rakyat, ya, dibukakan matanya, supaya undang-undang Omnibus Law ini bisa berjalan, ya, seperti tujuan utamanya, yaitu mempermudah investasi, mempermudah segala kepengurusan. Ada banyak macam, saudara. Peraturan-peraturan yang bikin sulit, nanti tidak ada lagi, saudara. Kita doakan
Mari kita sama-sama kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami Indonesia tercinta. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, Pak Amin, para menteri, para polisi, tentara, jaksa, hakim, KPK, kepala-kepala daerah. Tuhan berikan kesehatan, berikan hikmat supaya mereka bisa bekerja sama untuk memerangi COVID-19. Kami bersyukur untuk vaksin, kami bersyukur untuk obat, kami bersyukur untuk kebijakan-kebijakan yang sudah diambil. Tuhan tolong supaya COVID ini bisa diatasi dan semua orang menyadari bahwa setiap orang bisa kena penyakit. Biarlah setiap orang bisa menjaga satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan Omnibus Law ini, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk demo-demo, untuk protes-protes, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan tolong. Tuhan berkati para polisi, tentara, para petugas, para menteri. Kami mau serahkan Pak Jokowi, Pak Amin. Kami mau serahkan kepala-kepala daerah. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Biarlah cita-cita yang luhur, yang mensejahterakan Indonesia itu sungguh-sungguh bisa dialami oleh kita pada saat ini. Dan anak cucu kita di kemudian hari. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk orang-orang yang bermaksud jahat. Tuhan sadarkan mereka. Tuhan tolong mereka supaya mereka tidak dihukum. Tapi mereka sadar, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk negeri tercinta. Haleluya. Amin. Yang berikut kita akan berdoa terus untuk jemaat-jemaat yang sakit. Ya. Kita bersyukur untuk Pak Paulus yang minggu yang lalu dia sudah mengadakan ucapan syukur karena pertolongan Tuhan. Ya. Kita juga bersyukur ya Ernie sudah diterima kerja. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang stres, ya, yang mengalami gangguan pekerjaan, penghasilan yang kurang, kita doakan. Ya, saudara-saudara nih kasih Tuhan, kita berdoa juga untuk anak-anak ya yang sedang belajar, yang sedang mid semester, ya kita doakan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk Pak Paulus yang sudah kembali bekerja, yang sudah menjadi anak Tuhan yang bersaksi karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk Ernie yang sudah bekerja. Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong supaya Ernie bisa bekerja dengan baik, supaya Ernie bisa dipromosikan untuk kepercayaan-kepercayaan yang lebih tinggi lagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih sakit Tuhan. Baik itu sakit darah tinggi, sakit stroke, sakit kencing manis, sakit batuk, sakit punggung, sakit tulang. Tuhan tolong. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu. Biarlah bilur-bilur Kristus menjamah mereka, menyembuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Gunawan, kami berdoa untuk Ibu Emma, kami berdoa untuk Ibu Rita. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan, kasihani mereka Tuhan Yesus. Biarlah kuasa bilur Kristus yang menyembuhkan mereka. Tuhan pakai dokter, tukang pijat, Tuhan pakai obat-obat, Tuhan pakai sarana-sarana ini sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk Tuhan melakukan karyanya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat
yang mengalami kendala karena COVID sehingga penghasilannya berkurang, Tuhan tolong. Tuhan pelihara, Tuhan kuatkan, Tuhan berkati pekerjaan usaha dagangnya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami ujian-ujian. Mereka harus ujian sekolah, mid semester, Tuhan. Tolong berikan kerajinan, ketekunan. Tuhan tolong supaya mereka mempunyai daya ingat yang baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang diminta oleh guru-guru, oleh dosen mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Tuhan kami mau menyerahkan Pak Narko, Tuhan terima kasih untuk kemajuan-kemajuan, kami serahkan dia kepada Tuhan. Tuhan jamah Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap berdiri, kecuali bila tidak kuat boleh duduk. Kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk pembangunan rumah di Tiban 3, ya, secara struktur sudah selesai, dan jalan pun yang kemarin longsor ya sudah mulai ditimbun, kemudian juga turapnya sudah hampir selesai, dan perbaikan jalan nampaknya akan segera dilaksanakan. Ya, kita doakan, kemudian finishing ya, pemasangan dinding, atap, kemudian membangun ya lantai dan sebagainya, kita doakan. Kita juga berdoa untuk rumah di sebelahnya, ya kita serahkan kepada Tuhan. Kita doakan para donatur, kita doakan segala keperluannya, kita minta kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di tengah pandemi ini kami bisa menyelesaikan Tuhan pembangunan struktur gereja di Tiban 3 Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih turap yang sudah hampir selesai, perbaikan jalan yang longsor juga sudah hampir siap. Tuhan tolong. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati para tukang, Tuhan memberkati para tetangga di sana. Kami juga berdoa untuk para donatur yang sudah setia, mereka menyumbangkan pikiran, doa, tenaga, uang. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka, Tuhan tolong Tuhan Yesus, supaya mereka diberkati oleh Tuhan, supaya mereka terus dipakai oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk rumah tanah di sebelahnya, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami masih perlu dana untuk pembangunan tahap berikut, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan gerakan para donatur, Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa beriman, memberi di masa sulit. Tuhan tolong. Tuhan, kami mau menyerahkan, kami mau serahkan segala keperluannya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang berada di luar Batam. Kita akan doakan mereka yang ada di luar negeri atau di Indonesia, kita doakan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk Kenny yang ada di Taiwan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati studinya, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, mata-mata pelajaran, mata-mata kuliah. Tuhan tolong, Tuhan berikan kesehatan, jauhkan dari segala pencobaan. Tuhan berkati iman pelayanan di sana Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga Nick, Novi yang ada di Inggris.
Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan kepada Nick, Tuhan tolong pekerjaan dia Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Acen yang ada di Kedah, kami mau serahkan dia dan keluarganya. Tuhan tolong supaya Acen ini bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, membawa orang-orang keluarganya untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan pelihara iman, Tuhan tolong, Tuhan masa depannya. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang berada di Singapura, kami berdoa untuk Mr. Lim, Sum, kami berdoa untuk Stephen, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Singapura. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan tolong, berkati segala pekerjaan usaha mereka, pengiringan mereka kepada Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Jogja, yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, ketemukan dengan orang-orang yang baik, gereja yang baik, Tuhan tolong, Tuhan pelihara saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk saudara-saudara ya yang mempunyai pokok-pokok doa. Saudara berdoa untuk keluarga barangkali, atau saudara berdoa untuk pergumulan-pergumulan saudara, atau saudara merasa ada punya pokok doa yang belum disebutkan, saudara doakan ya. Silahkan saudara-saudara mengambil sikap untuk berdoa masing-masing kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhannya. Tuhan, Bapa kami yang di surga, hamba-Mu mau berdoa Tuhan untuk keluarga Mama di Sidoarjo, Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami mau serahkan kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan gerakkan mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk paman, saudara-saudara di Hong Kong, di Bandung, di Surabaya, di Jakarta, di mana-mana tempat Tuhan tolong Tuhan Yesus. Ketemukan mereka dengan orang-orang Kristen yang baik. Tuhan pakai kami, Tuhan pakai hamba-Mu, keluarga hamba-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi, supaya mereka bisa dibawa ke Tuhan tolong, supaya mereka mau merendahkan diri, supaya mereka mau percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan untuk anak, menantu, cucu di mana-mana. Kami berdoa Tuhan untuk Icel yang kurang sehat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia. Tuhan tolong. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk ibadah hari Minggu. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan pimpin Pak Petrus, Tuhan pimpin yang memimpin pujian, yang memvideo, yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan pakai, sempurnakan segala persiapan. Tuhan berkati jemaat-jemaat yang datang, yang mendengar dari rumah. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Demikian juga pemuda remaja, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan Yesus. Biarlah pemuda remaja ini dapat menjadi hamba-hamba Tuhan, dapat menjadi tiang-tiang gereja, dapat menjadi penerus-penerus gereja sidang Kristus. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan berkati Nike Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan kami mau berdoa untuk besok ada kaum pria, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin kaum pria GSK Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan Tuhan semua seruan doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
acara belajar Alkitab dan doa sampai di sini. Dan jangan lupa para pria ya, atau kalau ibu-ibu mau datang juga boleh. Ya, besok kita akan belajar membuat mie dan membuat mie ayam ya. Jadi bagi bapak-bapak ya, ibu-ibu yang mau belajar, yang tidak datang, boleh diberitahu supaya besok bisa datang. Ya, ini belajar keterampilan. Ya, sekali lagi acara kita sampai di sini. Tuhan memberkati. Bila ada saudara-saudara yang perlu dukungan doa, mau didoakan, ya bisa maju ke depan, nanti saya akan mendoakan. Bila ada yang perlu didoakan, ya jangan ragu, duduk di depan, nanti akan didoakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.